Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahmi Rahmadani dari UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang global warming atau pemanasan global. Global warming adalah suatu peristiwa di mana terjadi peningkatan suhu di atmosfer dan permukaan bumi atau suhu global. Peningkatan suhu di bumi tentu akan membawa dampak yang cukup besar dan menyebabkan pada perubahan tatanan ekologi suatu kehidupan. Berikut beberapa penyebab dari global warming. Yang pertama, penggunaan listrik yang tidak sesuai kebutuhan. Penggunaan listrik yang berlebihan akan memicu pemanasan global karena listrik yang kita gunakan berasal dari batu bara. Sehingga untuk membuat listrik ada batu bara yang dibakar dengan menggabungkan oksigen yang menghasilkan karbon dioksida yang akan menyebabkan polusi udara yang akan berdampak pada pemanasan global. Oleh karena itu, sebaiknya pemakaian listrik digunakan secara efisien sesuai dengan kebutuhan agar tidak menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, pembakaran hutan dan penebangan liar. Perusakan hutan akan menyebabkan pemanasan global karena hutan memiliki fungsi menyerap gas karbon dioksida dan hutan merupakan penghasil oksigen. Semakin banyak terjadinya penebangan liar atau penggundulan hutan, maka jumlah karbon dioksida akan semakin banyak berkumpul di atmosfer sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kondisi ini mempunyai arti bahwa oksigen di bumi akan semakin berkurang. Padahal semua makhluk hidup di bumi membutuhkan oksigen sehingga dapat membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Yang ketiga, penggunaan CFC secara berlebihan. Klorofluorokarbon atau CFC adalah suatu bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai kebutuhan peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin ruangan dan kulkas. CFC memberikan dampak berbahaya yaitu merusak lapisan ozon. Hal ini dikarenakan gas CFC yang dihasilkan dari pendingin ruangan dan lemari es akan memperangkap panas matahari atau mengakibatkan efek rumah kaca sehingga suhu menjadi naik dan terjadi pemanasan global. Yang keempat, polusi udara yang dihasilkan dari kendaraan dan pabrik. Industri pabrik menyebabkan banyaknya asap yang dihasilkan dan dapat mengakibatkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar dan terjadinya pemanasan global. Zat yang keluar dari proses industri berupa zat yang berbahaya seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan senyawa lainnya yang dapat membahayakan kesehatan alam dan juga manusia. Yang kelima, efek rumah kaca. Efek rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan pemanasan global di mana suhu di bumi akan naik secara signifikan. Hal ini mengakibatkan cuaca di bumi semakin panas lantaran sinar matahari tidak lagi dilindungi oleh lapisan atmosfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fada Karisa Sabila Wibowo dari UIN Warisolo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak dari global warming. Yang pertama, iklim tidak stabil. Iklim yang tidak stabil akan mengakibatkan semakin banyaknya air yang menguap dan akan berdampak pada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, semakin menambahnya panas bumi, dan kemungkinan yang kedua akan terbentuk banyak awan yang memunculkan langsung sinar dari matahari. Yang kedua, curah hujan tinggi. Kelembapan yang tinggi dan semakin besarnya air yang menguap akan mengakibatkan curah hujan semakin meningkat. Yang ketiga, meningkatnya suhu global. Seperti yang kita ketahui, pada daerah Malang, para petani gagal melakukan penanaman pada pohon apel karena cuaca tidak dingin lagi. Yang keempat, mencairnya es di kutub. Karena semakin banyaknya atau panas yang semakin tinggi, jadi gunung-gunung es itu semakin mencair. Dan yang kelima, permukaan laut semakin tinggi. Volume air yang semakin banyak sehingga meninggikan permukaan air laut sehingga daratan akan semakin sempit. Jadi ada beberapa cara untuk mengatasi global warming. Yang pertama, menghilangkan karbon. Cara menghilangkan karbon dioksida di udara adalah dengan cara menanam pohon lebih banyak di sekitar rumah, agar jika kita menanam pohon lebih banyak, maka udara atau oksigen yang dihasilkan juga akan lebih banyak. Yang kedua, mengurangi penggunaan
bakar fosil. Hal ini dapat dikurangi dengan mencari sumber energi lain yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, menambah lahan hijau. Menambah lahan hijau dapat dengan cara berupa menanam atau perhutanan, persawahan, dan lain-lain. Yang keempat, hemat listrik. Jangan menggunakan lampu jika itu berada pada siang hari dan matikan AC